Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Sahabat berbagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar kata doa, ya, apa yang tersirat di dalam pikiran kita, apa yang tersirat di dalam hati kita? Ya, pasti kita ingatnya meminta sesuatu, gitu kan ya. Nah, memang betul gitu ya, bahwa kita setiap muslim gitu ya dianjurkan dan bahkan diperintahkan untuk memperbanyak doa, untuk senantiasa berdoa kepada Allah ya, sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya gitu ya, tentang doa ini, bahwa doa merupakan, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, ad-du'a'u mukhul ibadah, atau ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, doa itu adalah inti dari ibadah gitu ya. Betapa pentingnya berarti ya kedudukan doa ini bagi kita semuanya, karena setiap kita gitu ya pasti memiliki hajat sesuatu, setiap kita pasti menginginkan sesuatu, setiap kita pasti bercita-cita gitu ya, mentargetkan ingin memperoleh sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu. Kita pasti mempunyai mimpi-mimpi, kita pasti mempunyai angan-angan gitu ya, dan itu semuanya ya dengan doa gitu ya, dan itu semuanya hanya bisa kita dapatkan ya, intinya adalah dengan banyak-banyak berdoa selain dengan ikhtiar gitu ya, seperti itu. Nah, kata Allah di dalam Al-Quran ya, surat Ghafir ayat 60, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya. Kata Allah ya mengatakan di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ya, dan Rabbmu berkata, ud'uni ya, Allah mengatakan doalah kepadaku, berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku gitu ya, memintalah kepadaku. Nah, berarti ketika Allah mengatakan ud'uni, itu adalah merupakan perintah gitu. Jadi doa itu ya, pertama bahwa doa merupakan perintah yang Allah turunkan kepada kita. Kata Allah ud'uni, ini adalah fi'il amr ya, perintah gitu kepada kita. Nah, jelas di sini ya bahwa dari situ saja Allah tuh berbeda dengan makhluk gitu ya. Kalau kita biasanya meminta kepada makhluk gitu ya, kepada sesama manusia, orang kalau misalnya kita ada yang meminta kepada kita sekali, dua kali, tiga kali, mungkin kita masih memberi. Tapi kemudian kalau kita setiap hari meminta terus menerus, biasanya dia tidak akan lagi memberi gitu ya, atau orang tersebut menjadi nggak suka gitu. Nah, tapi Allah berbeda dengan makhluknya, justru Allah sangat menyenangi gitu ya. Ud'uni, justru Allah memerintahkan kepada kita, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku ya. Nah, ketika Allah memerintahkan kita untuk berdoa ya, kemudian Allah pun memberikan jaminannya, astajib lakum ya, maka aku akan mengabulkannya gitu. Jadi ketika Allah menjanjikan sesuatu, memerintahkan kita berdoa, meminta, tidak hanya sekedar meminta tapi kemudian tidak ada janji dari Allah, tapi kata Allah, astajib lakum, aku pasti akan mengabulkan permintaanmu. Dan ini merupakan janji Allah. Jadi kita harus yakin bahwa doa ini merupakan ya bahwa setiap doa itu akan Allah kabulkan gitu. Hanya kemudian bagaimana para ulama mengatakan cara mengabulkan doa itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang langsung, ada yang kemudian hanya dikabulkan ya ketika di akhirat, ada juga yang Allah kemudian gantikan dengan yang lainnya gitu, seperti itu. Nah, itu bagaimana pertama ya, bahwa doa itu adalah merupakan perintah dan itu sudah Allah jamin, astajib lakum. Jadi kita harus yakin bahwa doa kita itu akan dikabulkan. Nah, kemudian ya keutamaan yang lainnya dari doa ini ya, kata Allah ya, laisa syai'un akramun 'alallahi minad du'a ya. Ini berdasarkan hadis ya dari Rasulullah SAW, bahwa tidak ada sesuatu yang paling mulia kecuali adalah dari doa gitu ya. Sesuatu yang lebih mulia dibandingkan doa. Ini menunjukkan bahwa doa merupakan sesuatu yang paling penting dalam ibadah kita. Inti dari ibadah kita, sholat kah ya, haji dan seterusnya, itu adalah doa. Di dalamnya doa. Ketika kita sholat itu semuanya doa ya, seperti itu. Nah, kemudian Allah dalam satu hadis yang lain gitu ya, Rasulullah SAW mengatakan, malam yas'allah ghadaballahu alaihi ya, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Kenapa? Karena ketika kita tidak meminta kepada Allah, ketika kita tidak berdoa kepada Allah ya, maka sama saja kita itu sombong di hadapan Allah ya.
kita tidak membutuhkan Allah, padahal Allah sangat suka ketika hambanya datang kepadanya, meminta kepadanya, merendahkan diri kepadanya, gitu, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari itu semuanya kita semakin semangat untuk berdoa, memperbanyak doa, ya, tentunya hanya kepada Allah saja, ya, dan kita harus yakin astajib lakum, Allah akan kabulkan doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.